Halo semuanya, balik lagi dengan saya Emas. Siapa di sini yang sudah makan sehat, tidur cukup, olahraga juga, tapi entah kenapa kok merasakan lelah seharian gitu. Makanya kali ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari ternyata malah bikin seseorang menjadi lebih mudah lelah. Apa aja itu? Yang pertama, sarapan terlalu banyak gula atau karbohidrat. Nah, biasanya ketika seseorang sarapan terlalu banyak di pagi hari atau sarapannya dengan tinggi gula, karbohidrat seperti donat, sarapan roti bakar yang manis, ataupun sarapan dengan porsi yang cukup banyak gitu kan ya, akan meningkatkan kadar glukosa atau kadar gula pada darah sehingga menyebabkan dia cepat lelah dan cepat ngantuk. Sama saja seperti makan siang. Kalau kalian makan siang terlalu banyak, 1-2 jam kemudian kalian akan merasa cepat ngantuk, cepat capek dan pengen tidur siang. Nah, itu disebabkan karena lonjakan glukosa pada darah yang tinggi, akhirnya membuat seseorang menjadi mudah lelah dan ngantuk. Makanya saat sarapan, usahakan makan tinggi protein seperti orak-arik telur dadar gitu kan, yang tinggi dengan protein daripada meningkatkan kadar karbohidratnya untuk mencegah rasa lelah maupun ngantuk sepanjang hari. Yang kedua, minum kopi di siang ataupun sore hari. Nah, memang benar kopi mengandung kafein yang bisa meningkatkan stimulasi tubuh untuk fokus, meningkatkan detak jantung tubuh, membakar kalori lebih banyak sehingga membuat kita lebih alert. Jadi memberikan energi penuh untuk beraktivitas. Masalahnya, kopi itu memiliki paruh waktu sekitar 2-12 jam di dalam tubuh, tergantung dari kadar kafeinnya. Semakin tinggi kadar kafein pada tubuh, itu akan semakin lama kopi bertahan di dalam saluran darah kalian. Nah, kalau misalnya teman-teman minum kopi jam 4 sore dan kafeinnya masih ada di dalam sistem tubuh 12 jam kemudian sampai jam 4 pagi, maka kafein tersebut akan mengganggu proses tidur, teman-teman. Yang seharusnya seseorang bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada gangguan, tapi karena masih ada kadar kafein di dalam aliran darah, maka tidur akan menjadi lebih tidak nyenyak dan membuat keesokan harinya tubuh menjadi lebih lelah. Apalagi ketika teman-teman dihadapkan dengan tekanan, pekerjaan, begadang. Jadi jam 8 malam minum kopi biar bisa terjaga sampai jam 12 malam. Pasti besoknya bukannya segar, tapi malah semakin lelah dan semakin mengantuk. Nah, oleh karena itu, jika tidak ingin kelelahan di esok hari, disarankan untuk minum kopi maksimal 8 jam sebelum waktu tidur, agar tidur bisa lebih nyenyak dan membuat esok hari tubuh menjadi lebih fit untuk beraktivitas. Yang ketiga, dehidrasi. Ya, tubuh itu hampir 60% kandungannya adalah cairan, apalagi otak ya. Otak itu penuh dengan cairan, dimana ketika seseorang mengalami dehidrasi, kekurangan minum, maka dia akan cepat kelelahan, apalagi ketika sibuk beraktivitas segala macam gitu kan. Akhirnya lupa untuk minum, membuat kita menjadi lebih lelah dan tidak berenergi. Nah, makanya ketika kalian sibuk beraktivitas, tetap disarankan untuk minum air yang cukup, sekitar 8 gelas sehari, untuk menjaga agar tubuh tidak lelah sepanjang hari. Yang keempat, memperbaiki waktu tidur. Nah, ini paling sering terjadi di masa pandemi ini, apalagi kita work from home. Banyak banget orang-orang yang waktu tidurnya menjadi kacau, dan itu mengacaukan ritme sirkadian atau ritme yang seharusnya dikerjakan oleh tubuh. Sebenarnya tubuh itu sudah punya waktu tertentu kapan dia harus makan, kapan dia harus mandi, dan ketika kita menjalankan ritme tersebut, maka hormon maupun energi akan berjalan semestinya. Namun ketika ritme sirkadian tersebut hancur, waktu tidur kalian loncat-loncat gitu kan ya. Karena yang seharusnya malam tidur, ternyata kita begadang. Yang seharusnya siang bekerja, ternyata kita tidur gitu kan. Jadi ibaratnya tubuh itu belum bisa menyesuaikan dengan cepat perubahan ritme tersebut. Akhirnya tubuh kebingungan dan membuat kita menjadi semakin lelah sepanjang hari. Makanya jika kalian ingin tetap fit, beraktivitas sepanjang hari tanpa lelah, usahakan waktu tidurnya teratur. Tapi ini susah dilakukan untuk orang-orang yang bekerja shift-shiftan. Misalnya dia harus shift pagi, shift siang, shift malam, yang akhirnya mengganggu waktu tidur mereka. Biasanya ketika dia udah shift malam, besoknya itu bisa tidur sepanjang hari untuk mengembalikan ritme sirkadian tadi nih teman-teman. Yang kelima, masih melihat laptop, handphone,
televisi sebelum mau tidur. Seperti aku bilang tadi, bahwa tubuh itu punya ritme sirkadian alami untuk memberitahu kepada tubuh waktu-waktu yang sesuai. Kapan harus makan, kapan harus bangun, kapan harus tertidur gitu. Ritme sirkadian itu juga dipengaruhi oleh waktu. Jadi secara alami manusia akan bangun ketika matahari terbit, adanya cahaya, dan tertidur ketika matahari tenggelam saat kondisi sudah mulai gelap. Kebanyakan orang-orang saat ini, terutama di kemajuan teknologi ini, biasanya kita tetap memegang gadget sebelum mau tidur. Bahkan gadget itu dilihat sampai tertidur. Itu masih ada sinar biru yang menyebabkan tubuh mengira bahwa seharusnya kita itu tidak tertidur. Nah, hal tersebut menyebabkan seseorang menjadi lebih susah untuk mengalami tidur nyenyak atau deep sleep karena masih ada pengaruh dari cahaya gadget, laptop, TV. Apalagi untuk teman-teman yang tidurnya sering lampunya masih hidup. Itu akan semakin menurunkan produksi hormon melatonin ataupun hormon yang membuat kita tidur lebih nyenyak sepanjang malam. Akhirnya ketika tidur tidak nyenyak, itu membuat keesokan harinya kita kurang berenergi atau menjadi cepat lelah nih. Nah, coba deh nanti rasakan perbedaannya ketika kalian menjauhkan segala macam gadget, laptop, televisi, dan mematikan lampu minimal 30 menit aja deh sebelum tidur, lalu memulai tidur, itu pasti tidurnya akan lebih nyenyak dan bangun lebih segar keesokan hari daripada kalian tertidur sambil melihat gadget ataupun menonton televisi dengan lampu masih hidup. Kebiasaan mengorok atau bernafas lewat mulut saat tidur. Nah, oksigen yang paling bagus diserap itulah ketika kita bernafas melalui hidung. Tapi ketika teman-teman mengalami gangguan pernafasan saat tidur atau mengalami ngorok gitu kan, akhirnya kita bernafas melalui mulut. Atau kalau misalnya nggak ngorok, itu ketika kita tidur mulut masih terbuka sampai meler-meler gitu kan. Itu biasanya akan mengurangi asupan oksigen ke dalam otak, membuat tidur panjang tapi tidak nyenyak. Kalau misalnya memang ada kebiasaan ngorok, maka itu harus diperbaiki sesegera mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup kalian sehingga esokan harinya bisa lebih segar lagi dalam beraktivitas. Menghabiskan waktu dengan terlalu banyak duduk. Walaupun teman-teman sudah berolahraga, 1 minggu bisa olahraga 2-3 kali, lari-lari gitu kan. Tapi ketika harus bekerja, itu non-stop duduk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tanpa ada pergerakan sama sekali. Akhirnya tubuh yang seharusnya sering bergerak itu merasa bosan dan kehilangan fokus yang bikin kalian cepat ngantuk. Makanya terkadang orang-orang itu bisa nggak ngantuk kalau misalnya pekerjaannya di lapangan. Dengan banyak aktivitas, pergerakan tubuh, tapi ketika harus dihadapkan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore depan kursi gitu kan, itu akan lebih cepat mengantuk. Solusinya gimana? Ya mungkin kalian kalau misalnya memang harus kerja di depan layar sepanjang hari, itu usahakan bangun duduk paling tidak minimal sekitar 5-10 menit, baru kembali lagi duduk untuk meningkatkan fokus pada otak sehingga tidak merasa lelah sepanjang hari. Kekurangan asupan oksigen atau udara segar. Nah, biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan, banyak banget polusi, terus tinggal di dalam ruangan yang ber-AC, tanpa adanya tanaman, tanpa adanya pertukaran udara yang bagus, itu membuat kadar udara yang masuk ke dalam paru-paru maupun berada di dalam otak itu tidak berkualitas. Nah, untuk mengatasi hal ini, disarankan untuk rajin jalan-jalan pada waktu pagi hari saat udara masih segar, terbebas dari polusi, untuk meningkatkan asupan oksigen segar ke dalam tubuh dan aliran darah, sehingga menyebabkan tetap bersemangat sepanjang hari. Dan yang terakhir, kurangnya hormon kebahagiaan ataupun waktu untuk bersenang-senang. Menurunnya hormon kebahagiaan pada tubuh itu akan membuat tubuh menjadi lebih lelah dan kurang fokus walaupun kalian paksa untuk fokus. Oke, hormon kebahagiaan itu apa aja? Ada hormon dopamin, serotonin, oksitosin maupun hormon endorfin. Di mana hormon-hormon tersebut didapatkan dari cara bersenang-senang. Jadi misalnya kalian menjalani hobi, jalan-jalan, bercinta, melakukan aktivitas refreshing seperti main game, olahraga, dan segala macam aktivitas lainnya yang membuat otak kalian menjadi senang, yang menghasilkan hormon kebahagiaan sehingga bisa mengurangi rasa lelah berkepanjangan pada tubuh. Jika ingin tetap bersemangat sepanjang hari, jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah, dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.